ada satu klarifikasi yang perlu kami sampaikan kepada Bang Jago dan fans. Selama ini sempat terindikasi seolah-olah klien kami ini selaku pelapor tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. Ya, itu perlu diklarifikasi ya. Saya akan klarifikasi dengan tegas bahwa klien kami tidak pernah membuat laporan. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Jadi langsung aja Pak untuk ya, penjelasan terkait sidang tadi. Terima kasih kepada Bang Jago yang sudah memfasilitasi sidang perkara tata usaha negara antara Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo dan klien kami Saudara Najamudin. Perlu kami sampaikan bahwa perkara hari ini adalah pemeriksaan ahli dari kami selaku penggugat dan kemudian tergugat rektor hadirkan 3 saksi fakta. Dalam perjalanan sidang tadi ahli menerangkan mekanisme serta proses yuridis terkait terbitnya surat keputusan dari rektor selaku surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara. Dan telah pula disampaikan oleh ahli ya kepada majelis hakim dan kepada para pihak bahwa SK dari rektor selaku SK tata usaha negara itu ahli secara tegas menyampaikan batal demi hukum dan harus dibatalkan oleh pengadilan. Ya. Dengan beberapa pertimbangan, salah satunya adalah tidak memenuhi atau cacat yuridis, cacat substantif dan cacat prosedural. Nah, sehingga berdasarkan keterangan ahli tersebut, maka kami selaku penggugat meyakini bahwa SK daripada rektor terkait dengan pembatalan penelitian itu kami meyakini akan dibatalkan. Kemudian yang kedua, kami juga tadi menilai bahwa saksi daripada tergugat daripada rektor ini justru menjadi bumerang bagi rektor sendiri, bagi tergugat. Kenapa? Karena mereka ini adalah saksi fakta. Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 2 serta Kepala LPM. Justru saksi fakta yang memaparkan fakta-fakta yang terjadi dalam proses penerbitan pembatalan SK Tun itu justru itu bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang ada. Mulai dari prosedurnya, di mana ketika mereka melakukan pembuatan berita acara, di situ Pak Rektor tidak hadir, tetapi dia tanda tangan. Nah, satu hal yang kami sampaikan kepada Bang Jago adalah kami memiliki indikasi bahwa saksi fakta dalam hal ini Warek 1 sudah melakukan saksi palsu, dan itu kami bisa buktikan secara autentik. Ya, tuh. Kemudian yang ketiga ya terkait dengan kesaksian dari Ketua LPM yang menyampaikan bahwa proses penerbitan SK pembatalan dari rektor yang membatalkan Saudara Najamudin itu justru semuanya itu diolah oleh LPM, ya. Dan
berdasarkan aturan yang ada, LPM itu tidak memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada rektor agar supaya membatalkan SK itu sendiri. Sehingga kami meyakini baik berdasarkan ahli yang kami ajukan maupun didasarkan pada saksi yang diajukan oleh tergugat, kami meyakini bahwa perkara ini akan kami menangkan. Tambahan lagi, kami sampaikan kepada fans Bang Jago bahwa dalam waktu dekat, ya, kami juga akan mengajukan upaya hukum perdata. Ini perlu dicatat karena kami menemukan ada banyak kejanggalan-kejanggalan hukum, ya, terutama yang berhubungan dengan keperdataan yang itu patut untuk diuji di pengadilan. Nah, di samping sebagaimana yang kami sampaikan sejak awal ketika kami berkenalan dengan Bang Jago bahwa proses ini kami mulai dengan adanya payung hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, ada satu klarifikasi yang perlu kami sampaikan kepada Bang Jago dan fans. Selama ini sempat terindikasi seolah-olah klien kami ini selaku pelapor tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. Itu perlu diklarifikasi ya. Saya akan klarifikasi dengan tegas bahwa klien kami tidak pernah membuat laporan berdasarkan surat undangan atau permintaan klarifikasi atau permintaan keterangan dari Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo bahwa laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi adalah temuan dari kejaksaan. Itu adalah temuan. Jadi bukan laporan dari klien kami. Nah, temuannya dari mana? Kami sudah sampaikan bahwa perkara ini bergulir diawali dengan proses upaya gugatan di Tata Usaha Negara. Sehingga ketika perkara ini bergulir di pengadilan, maka itu menjadi konsumsi publik. Siapapun bisa melihat, siapapun bisa mengaudit, termasuk teman-teman dari APH, Aparat Penegak Hukum, dalam hal ini Kejaksaan Negeri. Maka dengan demikian, sekali lagi, kami tetap memberikan support, apresiasi kepada teman-teman Kejaksaan Negeri untuk tetap melanjutkan proses ini, karena tadi juga terbukti di depan persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara ada kerugian negara yang ditimbulkan dari proses upaya hukum di pengadilan. Sehingga dengan demikian itu klarifikasi dari kami, dan kami secara khusus menyampaikan terima kasih atas apresiasi dari Bang Jago yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sedikit klarifikasi dan update terbaru terkait dengan perjalanan perkara ini. Dan yang lebih khusus lagi, kami juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada teman-teman di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo untuk terus melakukan pengusutan terhadap dugaan tindak pidana korupsi, begitu. Tapi gini Pak, kalau dilihat ini, kalau untuk pemanggilan terhadap rektor juga itu sudah pernah nggak? Sudah hadir nggak kalau dilihat dalam sidang? Kalau di dalam sidang, karena dia di Peradilan Tata Usaha Negara, memang itu bisa diwakilkan, ya. Jadi beliau bisa mewakilkan kepada penasihat hukum atau kepada kuasa hukum, sehingga secara sah karena beliau sudah memberi kuasa kepada kuasa hukum, maka beliau tetap datang, gitu. Tapi kalau untuk saat ini sidang keberapa kalau dilihat dari awal sampai dengan saat ini kalau dilihat? Kalau tidak salah kami sekarang itu sudah sidang yang ke-12 ya. Akhirnya nanti akan berakhir sidang berikut itu adalah
bukti tambahan, tanggal 9 itu bukti tambahan, kemudian minggu selanjutnya adalah kesimpulan, dan minggu ketiganya, jadi 3 minggu lagi, mungkin sebulan lagi, itu adalah putusan akhir di Pengadilan Tata Usaha Negara. Begitu. Ada tambahan juga untuk Pak Najamuddin. Ya, baik. Terima kasih Bang Jago untuk yang kedua kalinya ya kita diliput ini untuk memberikan hak publisitas terkait dengan apa yang sudah saya limpahkan melalui melalui pengacara saya untuk meminta bantuan terkait dengan proses pencarian keadilan ya. Dan saya sangat setelah menjalani ini memang banyak mendapatkan masukan, informasi, bahkan saya dapat pengetahuan juga ternyata ya. Karena memang sebuah perjuangan itu ya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, apalagi untuk mencari keadilan itu kan. Nah, dan saya melihat juga ternyata apa yang dilakukan itu kesimpulan saya bahwa hukum itu ternyata harus logis itu. Jadi kalau tidak masuk akal itu justru tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penegakan hukum itu sendiri. Nah, logika-logika itulah yang ingin kita bangun di masyarakat agar tidak terjadi proses pembodohan itu kan. Apalagi kita berada di ranah akademisi kan gitu. Nah, yang memperjuangkan kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau kita tidak bisa menjadi contoh kan agak naif sekali gitu. Apalagi kalau memberikan keterangan-keterangan yang justru bisa berefek pidana, Pak. Nah, karena antara satu keterangan saksi fakta satu dengan yang lain itu sudah saling bertentangan itu. Sementara bukti itu tidak bisa kita bohongi itu. Nah, inilah yang saya kira saya sudah menemukan beberapa catatan-catatan, dan bahkan saya sudah dimintai keterangan juga di kejaksaan itu. Dan beberapa yang terkait juga dengan itu. Saya kira ini saya berharap memang ke depannya insya Allah akan membuahkan hasil yang baik. Terima kasih Bang Jago, dan saya ucapkan selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir juga ini Pak ya, ini kalau dilihat Bang Jago kasus ini bakal ya menyerap juga Pak Rektor ya. Ini nasib Pak Rektor sudah di ujung tanduk atau gimana ini Pak kalau dilihat dengan kasus ini? Dari 3 perkara yang saat ini sedang bergulir, ya, saya sangat meyakini nasib beliau di bawah ujung tanduk. Di bawah ujung tanduk ya, siap. Oke. Makasih nih Pak. Terima kasih. Oke. Salam untuk fans Bang Jago. Alright. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.